Ini udah ada Ahilman. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Mesya. Alhamdulillah sehat A. Alhamdulillah sehat walafiat. Tema hari ini kita adalah jadikan aku teman surgamu. Gimana kalau langsung aja kita dengarkan tausiah dari Ahilman. Mangga A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, mau tanya, boleh apa boleh? Siapa di antara kita yang ingin masuk surga? Angkat tangan, katakan saya. Siapa yang ingin masuk surganya sekeluarga? Siapa yang ingin masuk surganya surga Firdaus? Masuk surganya tanpa hisab? Masuk surganya sekarang? Semua di antara kita pasti ingin masuk surga, betul? Apalagi kita bisa masuk surga dengan orang yang kita cintai, betul? Tapi mohon maaf, di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 67, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kata Allah, akan ada satu hari nanti di mana teman akrab, sahabat baik, orang yang selama di dunia dekat banget. Dekat banget. Mohon maaf, ketika nanti di hari kiamat, orang yang di dunia itu dekat, kata Allah, aduwun, bisa jadi musuh. Suami dengan istri bisa jadi musuh. Orang tua dengan anak bisa jadi musuh. Besti di dunia, yang kemana-mana kita bareng, yang kemana-mana circle kita banget. Mohon maaf, kata Allah, nanti di hari kiamat bisa jadi musuh, saling bermusuhan. Pertanyaannya, bagaimana agar kita tidak bermusuhan? Illal muttaqin, kecuali orang yang berteman, orang yang bersama, orang yang bersahabat ketika di dunia, persahabatannya, pertemanannya diisi di jalan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mohon maaf, besti bukan tentang seberapa banyak temanmu, tapi besti tentang seberapa baik temanmu. Betul? Pasangan bukan tentang seberapa gantengnya, seberapa cantiknya, bukan tentang seberapa kayanya, bukan tentang seberapa tinggi jabatan kedudukannya, tapi yang paling penting tentang seberapa baik dia menemani kita untuk sampai ke surga. Betul? Maka pertanyaannya, Ahilman, bagaimana agar kami punya teman yang teman itu mengantarkan kami ke dalam surga? Teman yang seperti apa? Pasangan yang seperti apa yang bisa mengantarkan kami ke surga? Setidaknya ada 3 jenis teman. Ada berapa? Ada 3 jenis teman yang bisa menuntun kita menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dia yang ketika bersamanya membuat kita makin ingat dengan Allah. Melihat wajahnya
ingat dengan Allah. Bersama dengannya, ingat dengan Allah. Hidup dengannya, ingat dengan Allah. Kenapa? Karena setiap detak-detik waktu bersamanya mengingatkan kita dalam kebaikan. Betul? Bunda sayang, sering gak ngobrol, ayah kira-kira tujuan kita surga atau bukan? Kira-kira suka nanya begitu apa enggak? Atau yang diobrolin jangan-jangan SPP anak kita belum dibayar. Cicilan rumah juga belum lunas. Jangan-jangan itu yang sering kita bahas, betul? Tapi kita lupa membahas tujuan hidup kita, visi kita, ingin masuk ke dalam surga. Maka mohon maaf, pasangan yang baik bukan dia yang sibuk menuntut, tapi pasangan yang baik dia yang sibuk menuntun. Menuntun kemana Ahilman? Menuntun ke surga. Yang kedua, teman yang baik itu dia yang ketika bicaranya mengingatkanmu tentang siapa? Allah. Teman yang baik bukan dia yang sibuk membenar-benarkan perbuatanmu. Tapi teman yang baik dia yang sibuk membenarkan perbuatanmu. Bukan membenar-benarkan tapi membenarkan. Bedanya apa? Kalau membenar-benarkan kamu salah dia biarin. Tapi kalau membenarkan kamu salah dia benerin. Maka izin kalau sudah punya teman yang baik pegang erat-erat, jaga baik-baik. Termasuk mohon maaf ya bunda di rumah tangga, kalau sudah punya suami yang soleh pegang erat-erat, jaga baik-baik. Dan yang ketiga, teman yang baik itu cirinya adalah teman yang tujuannya sama dengan kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba angkat ke telapak tangan kanannya. Oke, simpan di pundak sebelah kanan sahabatnya. Oke, pundak sebelah kanan. Oke, ikuti kata-kata Ahilman. Bismillah. Sahabatku, besti, alhamdulillah hari ini kita semua bisa ngaji sama Ahilman di kajian hati Trans TV. Besti, mulai hari ini hidup kita harus bahagia. Jangan sedih, jangan galau, jangan gelisah. Dunia sementara, tujuan kita surga. Mudah-mudahan semuanya masuk surga, amin. Ya Rabbal Alamin. Kajian hati, tenangkan hatimu. Ini ada Mbak Yulita, iya. Silakan Mbak Yulita, boleh dibantu mic-nya ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Assalamualaikum Teteh semuanya. Perkenalkan nama saya Yulita. Mungkin saya mau sedikit cerita dulu Pak Ustadz. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu almarhum suami berpulang dan meninggalkan 3 orang anak. 2 laki-laki, 1 perempuan. 9 bulan sebelum berpulang, anak perempuan saya lahir. Kalau penyebabnya sendiri waktu itu karena COVID. Jadi saat itu awal-awal COVID menyerang gitu ya. Jadi untuk pengobatan dan yang lain-lain tuh udah diusahakan semaksimal mungkin. 5 tahun mungkin bukan waktu yang sebentar untuk saya gitu ya Pak Ustadz. Karena saya harus membesarkan 3 orang anak sendirian.
Pertanyaan saya, kira-kira kapan saya bisa dapat jodoh lagi Pak Ustadz? Saya nggak mau nangis-nangis Pak Ustadz, soalnya saya selalu kalau ngomongin itu udah pasti saya udah nggak bisa nahan gitu. Bercanda ibu-ibu. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah kalau nanti saya juga kembali gitu, bisa dipertemukan sama almarhum suami lagi yang udah lama berpulang. Mudah-mudahan saya dipanjangkan umur, jadi balik ke sana itu bisa lebih lama lagi, jangan deket-deket gitu ya. Terus kalau misalkan saya mendapatkan jodoh lagi, saat nanti keadaannya seperti itu kembali, itu saya di sana berkumpulnya dengan yang mana nih Pak Ustadz? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Iya. Semua di antara kita pasti akan kembali kepada yang menciptakan kita. Betul? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua milik Allah dan sesungguhnya semua akan kembali kepada Allah. Maka percayalah, untuk semua yang telah kembali kepada Allah, pasti Allah lebih mencintai daripada kita yang mencintainya. Kan sering ya kita ngerasa bahwa gini, kenapa pasanganku diambil ya? Padahal aku tuh sayang banget sama dia. Pertanyaannya, kita sayang, Allah sayang. Siapa yang paling sayang, kita atau Allah? Siapa yang lebih sayang, kita atau Allah? Allah. Maka izin ya, untuk semua yang telah kembali kepada Allah, doakan yang baik-baik. Karena sungguh orang yang telah wafat itu sangat merindukan doa dari kita yang masih hidup. Bahkan doa kita yang masih hidup akan meringankan siksa kubur bagi orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tadi Ustadz, sekarang saya sudah menjadi seorang single mom, single parent, ngurus anak sendirian. Apakah boleh saya menikah lagi? Jawabannya boleh banget. Tuh 2, 3. Boleh banget. Boleh banget. Kenapa? Kita sebagai istri butuh pendamping, betul? Sebagai istri butuh pembimbing, butuh imam. Anak kita butuh sosok yang jadi teladan. Setuju? Tapi mohon maaf, kalaupun nanti ada pendamping yang baru, harus cari yang baik, harus cari yang soleh. Jangan membeli kucing dalam, ada ya? Kucing dalam karung ada ya? Harus dicari bibitnya, bebetnya, bobotnya, betul? Harus dicari orangnya, kenapa? Karena dia akan hadir di kehidupan kita, yang kehidupan kita sekarang pernah ada orang yang hadir di hidup kita, betul? Maka ini juga rumus. Jangan pernah memaksa orang baru hadir sebelum kita selesai dengan apa yang ada di hati kita. Jangan pernah memaksa sesuatu untuk hadir sebelum kita berdamai dengan apa yang ada di hati kita. Khawatirnya hadirnya dia bukan menjadi obat, malah jadi luka yang paling berat. Terus gimana Ustadz? Siapin hati dulu, lapangin hati dulu. Dan ingat, kita punya anak-anak. Pastikan orang yang datang ini orang yang diterima juga oleh anak-anak kita. Betul? Karena kita akan hidup berdampingan dan bersamaan dengan keluarga besar kita. Dan itu menjadi kekuatan. Ustadz,
Akhirnya kita menikah dengan yang baru. Nanti di surga ketemunya sama yang mana? Jawabannya banyak versi ini. Satu, ada yang mengatakan akan bertemu dengan yang pertama. Dua, ada pendapat yang mengatakan akan bertemu dengan yang terakhir. Tiga, ada yang mengatakan istri yang solehah boleh pilih dengan suami yang paling soleh selama di dunia. Jadi pertanyaannya, jawabannya kira-kira kita akan masuk surga apa enggak? Kalau kitanya masuk surga, balita boleh pilih siapapun. Aku pengen suami yang pertama, dia lebih soleh. Aku pengen yang kedua, dia lebih soleh. Jadi poinnya adalah sibuklah dengan kesolehan agar kita nanti masuk surga dan bisa memilih. Betul? Dengan siapa nanti kita di surga. Insya Allah mudah-mudahan jodoh kita di surga nanti tidak jauh dengan jodoh kita di dunia. Doa agar kita diberikan pengganti yang lebih baik dari sesuatu yang pernah hilang dari kita. Mau? Kita baca doanya? Sekali, Bunda, sayang, pemirsa, satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wakhlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala untukku atas musibah kehilangan yang menimpaku, dan gantikanlah semua yang telah hilang dariku dengan pengganti yang lebih baik untukku. Amin.